Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat ini khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah jalan yang menyampaikan pada kebahagiaan itu. Dan juga tidak ada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah benteng yang melindungi dari kesengsaraan tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah zalika huwal fadlul kabir. Marilah kita bersama-sama merenungkan ayat ini. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada yang zalim pada diri mereka sendiri, tidak mau menerima Al-Quran. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang tengah-tengah, sebagian diambil, sebagian dicampakkan. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Ini adalah anugerah yang besar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Quran diturunkan oleh Allah, diwariskan oleh Allah kepada umat pilihan. Umat pilihan yang dimaksud adalah umat pilihan yang dimaksud adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah adalah umat pilihan, umat yang terbaik
dan umat yang insya Allah mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah, pada saat nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat, dan umat Rasulullah adalah umat yang akan masuk surga lebih dulu dibandingkan dengan umat-umat lain. Dan banyak sekali keistimewaan umat Rasulullah, dan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Rasulullah terhadap Al-Quran ini tetap ternyata memiliki 3 bagian, hadirin sekalian. Yang pertama, zalim pada diri mereka sendiri. Al-Quran dicampakkan, Al-Quran boro-boro dibaca, diamalkan saja dia tidak mau. Yang berkaitan dengan syariat Islam dia tolak, yang berkaitan dengan Al-Quran dia tolak. Maka orang ini zalim kepada diri mereka sendiri. Orang yang zalim pada diri mereka sendiri berarti yang rugi adalah diri mereka sendiri. Allah tidak mungkin rugi. Allah tidak akan rugi kita taat maupun kita bermaksiat. Seluruh dunia orang bermaksiat, Allah tidak rugi. Seluruh dunia orang taat pada Allah, Allah tidak akan untung. Yang untung adalah yang melaksanakan ketaatan pada Allah. Yang untung adalah orang yang menerima Al-Quranul Karim dan mau melaksanakan ajarannya, hadirin sekalian. Yang kedua, orang tersebut muqtasid. Muqtasid itu artinya tengah-tengah. Maksudnya adalah sebagian diterima, sebagian ditolak, hadirin sekalian. Lebih mudahnya, yang enak buat hawa nafsunya dia terima, yang bertentangan dengan hawa nafsunya mereka tolak, hadirin sekalian. Maka orang ini jika tidak bertobat pada akhir hayatnya, maka dia berada di dalam su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Orang yang seperti ini menurut Imam Ghazali ala khotorin azim, berada di dalam bahaya yang sangat besar, yaitu dia bisa masuk ke dalam nerakanya Allah manakala pada akhir hayatnya dia tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sabiqum bil khairati biiznillah, orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maksudnya berlomba-lomba terhadap Al-Quranul Karim. Ada orang yang berlomba-lomba membaca Al-Quran. Ini bagus, hadirin sekalian. Ada yang berlomba-lombanya menghafal Al-Quran. Ini juga sangat mulia, hadirin sekalian. Ada yang berlomba-lombanya memahami kandungan Al-Quranul Karim. Ini juga bagus, hadirin sekalian. Dan ada orang yang berlomba-lombanya mengamalkan ajaran Al-Quranul Karim. Kita dalam posisi mana hendaklah kita melaksanakan, hadirin sekalian. Entah itu kita gemar membacanya, entah itu kita gemar menghafalnya, entah itu kita tekun membaca dengan rutin, hadirin sekalian. Itu termasuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam Al-Quranul Karim, hadirin sekalian. Di dalam lanjutan ayatnya ada kata-kata biiznillah, dengan izin Allah. Maksudnya, hadirin sekalian, orang yang berlomba-lomba terhadap Al-Quran adalah orang yang diizinkan oleh Allah, orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang dikaruniakan bisa tekun membaca Al-Quran setiap maghrib. Tidak semua orang bisa, meskipun dia bisa membaca, hadirin sekalian. Tidak semua orang dianugerahkan oleh Allah dengan tekun dia menghafal Al-Quran. Tidak semua orang bisa, hadirin sekalian. Tidak semua orang bisa dianugerahkan oleh Allah ingin memahami kandungan Al-Quran. Dan juga tidak semua orang diberi anugerah ingin mengamalkan Al-Quran, menjalankan Al-Quran. Itu tidak semua orang bisa, lantaran kata Allah biiznillah,
biiznillah, atas izin Allah, atau dengan kata lain orang-orang seperti inilah orang-orang pilihan Allah, hadirin sekalian. Jadi orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, dalam konteks ini adalah Al-Qur'anul Karim, hadirin sekalian. Ayat ini ditutup dengan kata zalika huwal fadlul kabir, itu adalah anugerah yang besar. Yang dimaksud dengan itu adalah orang yang berlomba-lomba terhadap Al-Quran, itu adalah anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang tidak semua orang diberikan hal itu, hadirin sekalian. Kita kalau bicara anugerah yang besar, biasanya seputar materi. Anugerah yang besar itu kalau uang kita banyak. Anugerah yang besar itu kalau rumah kita mewah bertingkat. Anugerah yang besar itu kalau mobil kita mewah, hadirin sekalian. Anugerah yang besar itu kalau dapat pekerjaan yang layak dan gajinya besar. Kata Allah, bukan itu, hadirin sekalian. Itu anugerah juga dari Allah. Itu nikmat Allah juga, hadirin sekalian. Tapi ketahuilah, anugerah yang besar apabila jika kita diberi nikmatnya taat pada Allah, bisa tekun membaca Al-Quran dan terasa nikmat ketika membaca, itu anugerah yang besar. Bisa menekuni Al-Quran, ingin memahami kandungan Al-Quran sehingga dia terus-menerus ingin mempelajari Al-Quran dengan perasaan nikmat dan senang, itu anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan tidak semua orang diberikan anugerah yang besar itu, hadirin sekalian. Marilah kita bersama-sama berlomba-lomba untuk senantiasa menekuni Al-Quranul Karim dan berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dengan jalan melaksanakan ajaran-ajarannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang pilihan Allah, menjadi orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang gemar menghafal Al-Quran, dan pada akhirnya orang-orang yang melaksanakan ajaran Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.